Kenapa hari ini digoreng-goreng masalah itulah pemecah belah umat. Itulah pemecah belah bangsa, ya ikhwan. Biar kalian tahu, seolah-olah berkedok sebagai pemersatu bangsa, Pancasilais, kaum pribumi, kaum Nusantara. Gitu ya. Bahkan ketika gua nyerang Fuad, apa kata mereka? Aceh selalu jadi benalu untuk Indonesia. Kalau Aceh menjadi benalu untuk Indonesia, ketika Aceh minta merdeka, kenapa nggak disetujui? TJ setuju nggak kalau Aceh merdeka? Setuju lah gua. TJ setuju nggak perang lagi? Enggak. Itu yang ada dalam batin gua ya, kawan, nggak gua tutup-tutupi. Kenapa? Kenapa lebih suka merdeka daripada bergabung dengan... Yang pertama, sejarah. Kapan Aceh bergabung dengan Indonesia? Kan yang terakhir sebelum Papua. Hah? Oh, nanti didukung oleh asing ini, nggak peduli. Tuh prinsip saya ya ikhwan. Tapi karena konstitusi negara tidak mengizinkan, ya sudah. Merdeka sendiri dalam bingkai NKRI, nggak apa-apa. Memang sudah seperti ini sejarah. Oh, ada tujuan? Ada dong tujuan. Tujuan saya untuk memerdekakan seluruh Indonesia dari pentololan, penggoblokan. Tujuan, tapi saya nggak mampu itu. Nggak mampu. Pertama, saya nggak punya kapasitas. Tidak punya power untuk itu. Setidaknya saya memberikan edukasi sesuai dengan pemahaman yang saya ketahui melalui sosial media. Supaya kita terhindar dari penipu-penipu mengatasnamakan agama, penipu-penipu mengatasnamakan wali, penipu-penipu mengatasnamakan Nusantara, penipu-penipu mengatasnamakan Pancasila, penipu-penipu mengatasnamakan pribumi. Dan apapun itu. Kasihan masyarakat kita. Sektor politik dijajah, ekonomi dijajah, agama pun yang seharusnya menjadi wadah untuk kita bisa merasakan nikmat kemerdekaan. Di situ pun kita dijajah. Dipaksakan mimpi, dicokokin halu. Begitu ya ikhwan. Bagaimana kita bisa menjadi sebuah bangsa yang merdeka? Secara individu kita tidak merdeka. Dalam hal apapun, kita harus dikekang oleh kepentingan orang lain. Berbeda pendapat dianggap sebagai benalu, berbeda pendapat dianggap sebagai sebuah hal yang salah. Bukankah kita bersatu di dalam perbedaan? Beda suku, beda ras, beda bangsa tadi, beda bahasa kita, bahasa ibu kita. Beda adat istiadat kita, beda agama kita, disatukan di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan penyamaan, tetapi menyatukan. Menyatukan perbedaan. Bukan sama namun satu jua, bukan. Berbeda namun satu jua. Jadi kita harus bisa menghargai perbedaan-perbedaan. Orang Yaman mereka mau menari dengan tarian mereka, sah-sah saja. Itu budaya mereka, itulah Indonesia. Nah, misalnya si Fuad, dia punya budaya sendiri. Dia lakuin budaya dia, kita punya budaya sendiri, lakuin budaya kita. Nggak ada lagi, itu budaya Arab, jangan dibawa ke sini, nggak ada cerita itu lagi. Itu budaya Cina, nggak boleh di sini, nggak ada itu. Itu bukan Indonesia seperti itu. Bukan Indonesia seperti itu. Kamu berdarah Arab, keturunan Yaman. Kamu menari sesuai dengan tarian leluhurmu. Silahkan. Kan begitu konsepnya. Bhinneka Tunggal Ika. Kamu dari Aceh punya tarianmu sendiri gini. Kamu dari Kalimantan punya tarianmu, punya pakaian adatmu, punya senjata khasmu. Itu Indonesia. Ya. Ya, jangan kita memaksakan. Misalnya orang Aceh dipaksakan nonton wayang kulit. Orang Aceh disuruh nonton wayang golek.
Belum tentu suka, kecuali saya. Kalau saya suka wayang kulit, saya suka wayang. Kenapa? Dalam ilmu perwayangan itu banyak sekali taktik, banyak sekali cara berpikir dalam berpolitik. Nah, ya, saya menyusup ke mereka aja, belajar dari dalang-dalang ini. Nah, ini siapa dalangnya ini? Permainannya seperti apa? Dari wayang. Saya tahu leluhur orang Jawa itu belajar politik, belajar taktik, strategi itu dari wayang, perwayangan. Kalian justru malah cuma nonton sekedar aja hiburan gitu. Itu banyak sekali makna di balik itu semua ya ikhwan. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh komplotan si Fuad ini saya sudah susupi semua. Mereka nggak tahu saya ada di grup. Saya nggak dimasukkan ke grup mereka. Saya masuk. Mereka nggak tahu. Ya. Pokoknya Bang Alawi begini, Bang Alawi itu nggak bersih, nggak sehat. Kalau mau misalnya membuka tabir kebohongan, misalnya dari Bang Alawi, udah secara ilmiah mana data. Ini yang ngasih data cuman Kiai Imad. Si Fuad mana data dia? Data dia yang mubahalah itu si Ishak. Apa itu? Apa itu? Kalau nggak percaya berarti tidak beriman kepada ini itu. Gua kagak beriman kepada mimpi. Rukun iman gua 6, nggak ditambah lagi. Nggak ditambah 7, iman kepada mimpi. Kagak gua. Datanya hilang bang, nggak nyampe. Aduh, nggak bijak. Nah, apa bedanya dengan orang-orang yang kita kritik selama ini? Contoh begini, tadi malam kan gue bilang, kalau data dia hilang, malah dia bilang gue fitnah. Kalau orang bijak nggak gitu, nggak langsung menuduh, oh kamu fitnah saya, enggak. Bukan gitu, bukan hilang, tapi belum sampai. Kan bisa ada bahasa yang indah, ada bahasa yang santun. Ngaku orang Jawa, tapi nggak paham sopan santun. Apa bedanya sama TIJ? Orang Jawa itu paham sopan santun. Toto Kromo. Paham. 11-12 gila hormat. Betul. Kita lagi melawan orang-orang yang gila hormat. Muncul lagi. Sebagai tandingan. Juga gila hormat. Belum apa-apa udah. Ini asal-muasal, yakni asal-muasal pembahasan tesis Kiai Imad apa? Oh, dikarenakan ada syekh dari Arab datang kemari. Begini, makanya kita mau suara TJ di hidung. Oh iya. Ada darah-darah Yaman juga. Nggak ada beda, nggak ada. Malah lebih parah ini dukun. Didukung oleh dukun. Yang selama ini tidak dapat panggung. Wahabi. TJ Wahabi. Salafi Wahabi. Nggak merasa kok marah-marah. Gua merasa. Lu nyindir gua sebagai Wahabi karena nggak percaya mimpi si Ishak. Kalau oknum Habib ngancam kita apa? Kualat kepada habaib. Kalau si Fuad apa ngancam kita? Kualat kepada Wali Songo. Gua nih sudah jadi tumbal kualat nih. Dari pembahasan gua menyerang oknum habaib, kualat gua. Pembahasan gua nyerang komplotan si Fuad, kualat gua. Wow. Mimpi juga bisa jadi petunjuk TJ. Udah bolak-balik gue jelaskan soal mimpi. Kita bukan tidak percaya mimpi. Bahkan ada dalilnya tentang mimpi bisa bertemu dengan Nabi. Tapi gua mimpi si Ishak itu secuil pun kagak percaya gua mimpi dia. Mau dia jungkir balik, mau dia mubahalah, muhabalah, mahabrata, kagak percaya gua. Mimpi dia itu bohong, dia itu
Nipu dia itu, dusta dia itu. Dusta. Bagaimana TJ menyimpulkan itu dusta? Adalah dusta. Dusta ya ikhwan, dusta, penipu itu. Dan gua berharap Kiai Imad bisa move on dari orang-orang ini. Tapi kalau ikut-ikutan halu seperti mereka, gua roasting juga Kiai Imad. Gua roasting. Ya, gua roasting mereka. Roasting. Tapi kalau masih fokus tesis ilmiah, ya, fokus terhadap data-data secara akademi seperti itu, secara akademisi seperti itu. Gua nggak peduli mau dia turun dari langit, mau keluar dari perut bumi, nggak peduli. Bal, pegang hidung, Bal. Kenapa? Suara gua sengau. Ya sengau lah. Nih, malam. Bahkan mikrofon. Mubahalah tunggal, dibilang mereka. Mubahalah itu kan ada dalilnya, bang, begini begitu. Mubahalah tunggal nggak ada dalilnya. Mubahalah sendiri, mubahalah mandiri, nggak ada dalilnya itu. Ketika misalnya rampok nih datang ke rumah ente nih, ente rampok yang ngapain ke rumah malingnya? Bukan, mana buktinya bukan maling? Wallahi, mana Quran saya mubahalah, habis itu bebas dia. Nggak perlu pengadilan kalau ada mubahalah seperti itu supaya dipercaya. Nggak perlu ada pengadilan lagi, nggak perlu ada penjara lagi. Kenapa? Ketika kepergok, mubahalah, udah selesai. Ya, kepergok, mubahalah, kepergok, mubahalah. Gitu moncong orang pingin menumbangkan Ba'alawi. Kodok pun tertawa. Ente gak tahu bang, mubahalah tunggal dalilnya mimpi. Oh bisa jadi. Pencetusnya kan Rizik Syihab, guru saya. Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Itu guru saya. Guru cara merosting orang. Guru caci maki saya itu. Guru cara ngolok-ngolokin orang, itulah guru saya, Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Ya. Itu yang pertama sekali melakukan mubahalah tunggal pada saat peristiwa Cat Mesum yang katanya fitnah itu. Itu pertama kali. Kemudian diteruskan oleh muridnya yang paling baik, Sugi Nur. Kemudian diteruskan lagi oleh Bambang Tri, diteruskan lagi oleh Arya, terus diteruskan lagi ya oleh CS si Fuad ini, si Ishak. Apa lagi nih? TJ katanya kalah viewer jadinya iri sama channel Fuad. Gua nggak bahas Fuad pun, viewer gua ya begini-begini aja. Nggak peduli gua. Kan yang komen robot. Yang komen aja robot, peduli amat gua sama viewer. Itu kan mereka menjebak diri mereka sendiri dengan statement mereka. Kalau viewernya robot, komentatornya robot, tidak menghasilkan apa-apa buat gua. Sakit hati ya bang, sakit hati kenapa? Apa yang membuat gua harus sakit hati? Apa? Melihat si Fuad botak misalnya? Melihat si Fuad bisa berjumpa dengan Nabi? Oh enggak, sama sekali tidak ya ikhwan, enggak, sama sekali enggak. Ya. Mudah-mudahan kita doakan bukan cuma dia bisa ketemu Nabi. Bukan cuma bisa berhadapan dengan Nabi. Kita doakan supaya Fuad cepat menghadap Allah. Nggak nanggung gua kan? Nggak iri bro. Ya Allah, selama ini Gus Fuad kan sudah ketemu dengan Nabi dari kecil. Mudah-mudahan disegerakan bertemu Allah langsung. Menghadap Allah langsung. Apa coba? Bagus kan doa gua? Baguslah.
Masih nanggung ketemu Nabi? Ketemu Allah aja langsung menghadap Allah. Bingung komplotan robot si Fuad. Bingung dia. Amin-aminkan bot. Doa bagus nih. Ya Rob, ini doa di medsos ya, doa di medsos kayak si Fuad nih. Kalau orang galau kan doanya di medsos, di caption postingan status. Ya Rob, jika memang benar Gus Fuad sering bertemu dengan Rasulullah, mohon ya Rob, terima doa Baim ya Rob. Semoga Gus Fuad juga bisa segera bertemu dengan Allah. Semoga Gus Fuad segera menghadap Allah. Amin. Gitu doa Baim. Ya kan? Nggak nanggung-nanggung doa TJ. Mendoakan yang baik-baik. Doa buruk bang, kok buruk? Kan yang udah ketemu dengan Rasulullah, dengan Allah kan belum, biar nggak nanggung. Sekalian aja. Semoga disegerakan bertemu Allah. Gua kalau ngerosting habaib dibilang penyusup, ya udah, gua penyusup memang. Gua roasting si Fuad. Bicaranya jangan pakai suara hidung bang, kayak Fuad. Mau gimana coba? Gua baru bangun tidur. Suara pantat ya kentut lah bang. Gimana? Gimana ngomongnya biar nggak keluar suara hidung? Biar kayak Fuad katanya. Nggak bisa, gimana? Gimana? Awas bang, kualat pun gua makan. Kualat sama si Fuad. Udah, kita tunggu hasil tes DNA-mu. Kita tunggu juga kitab-kitab sejamanmu yang menunjukkan bahwa kau cucu Nabi juga. Nggak mau kalah kau. Kan hebat bisa ketemu dengan Nabi. Kenalin dong sesekali. Udah ketemu dengan Nabi. Ketika buntu nggak tahu mau ngapain, nanya sama Nabi dulu. Bi, gimana Bi? Itu sesama kalian boleh kalian ngomong seperti itu. Di depan orang-orang seperti saya jangan kau ngomong seperti itu, halu. Halu itu, halu tingkat tinggi. Di kamar sama bini kau bodoh-bodohi dia, mungkin dia percaya. Bang TJ sholat jamaah 5 waktu di masjid enggak? Karena tempat saya ini dekat dengan Langgar, dengan Surau, jauh sedikit dari masjid. Gitu, ya ikhwan. Laskar Fisabilillah, Aceh bisa ngamuk sama kamu Bal. Jangankan Laskar Fisabilillah, Laskar FPI yang sudah bertahun-tahun nggak bisa ngamuk sama TIJ, apalagi Laskar Sabilillah. Cuman judul garang, orang nggak garang, gue tengok. Bosnya aja, bos laskar-laskar itu aja ngancam orang di medsos pakai mandau. Mana ada nyali itu kalau ketemu langsung model seperti itu. Kau bilang kalau ada Laskar Sabilillah di Aceh, kau bilang TJ nih mau ketemu sama pasukan angin dia. Hancur lebur lah. Si Fuad bawa foto Gus Baha sama seperti yang sebelah. Jadi bawa foto orang lain karena kapasitas diri kagak ada. Ingin menunjukkan kelebihan diri kagak ada.
Jadi harus pansos ke Gus Baha, ke ulama-ulama yang lain, ke Wali Songo, pansos. Ya. Gus Abbas gimana? Sama aja. Itu yang sedang saya cari tahu sekarang. Kan main kalian ya. Bawa foto orang lain, bawa dalil-dalil orang lain, sendiri dong ngomong, Fuad. Kan Gus, sesekali ceramah yang bagus dong, kita dengar dalilnya, baca kitab juga bila perlu. Jangan cuman gini pagi-pagi udah, Assalamualaikum. Nih untuk semua Pahlawi, Yahudi Ashkenazi, mana Presiden Alklan, nganu, jangan gitu. Tunjukkan Gusmu. Sabi ya bang. Teman-teman semua. Ya gitu, begitu. Udah laat. Lucu tahu. Kelucuan ini gua ketawain, kenapa kalian marah? Enggak boleh, nganu. Nganu, yakni. Yang satu yakni, yang satu nganu. Nganu itu loh. Yang tegas. Pejuang kok lemot gitu. Kalian udah lihat video-video mereka sekarang, mukanya udah lain kan? Baru sedikit disentil sama TJ, mukanya udah lain. Nganu. Cepat sekali baper ya ikhwan. Begitu TJ live langsung ada klarifikasi. Dia jelas ada klarifikasi. Ini bukan fitnah nih. Hasil tes DNA bukan hilang, belum sampai. Nganu, tapi bagus ada klarifikasi begitu. Tapi nggak usah lebay gitulah. Lebay banget kalian. Nganu, coba lihat muka mereka sekarang, lain. Nggak garang lagi, biasa kan melotot-melotot. Mana berani melotot depan TJ mereka. Coba lihat sekarang, kuyut gitu. Ciut gitu. Nih samping saya asisten pribadi saya, sarjana hukum. Parah ya pengaruh TJ ya. Parah. Nganu. Pucet. Aduh gitu katanya. Putra putri Nusantara yang gagah berani, cucu pejuang, cucu Wali Songo, baru sama TJ aja di roasting dikit di sosmed. Nganu. Nganu itu loh. Untuk klan Pahlawi, Yahudi Ashkenazi, tes DNA kalian. Melotot-melotot gitu, nganu. Ya kalau kalian udah mau tes DNA ya nggak apa-apa, saya aja yang tes DNA. Tunggu nanti, jangan sampai saya ini bukan siapa-siapa. Jangan sampai nanti hasil tes DNA saya justru saya yang jadi cucu Nabi. Wah, nganu. Aduh. Nganu. Mirip nggak gua niru dia? Mirip nggak? Mirip-miripin lah. Aduh, nganu. Udah bagus-bagus tesis kayak Imas, ditunjukkan data, ditunjukkan kitab, ditunjukkan dalil, muncul dia nganu. Halu. Hidung bal. Iya, gua niru Fuad, jadi harus ngomong dari hidung lah. Untuk sampean nih, habaib, untuk Pahlawi,
untuk Balawi, Yahudi, Ashkenazi. Tes DNA kapan? Tunjukkan ke kami. Kalau enggak saya bawa mandau. Saya akan bawa mandau. Hati-hati. Aduh, takut. TJ udah pengalaman seperti itu, Gus. Dicariin TJ ke rumah dulu. Bukan di medsos bawa golok, bukan bawa mandau, bukan. Ditembak ke atas. Dor, keluar dulu. Mana? Iqbal. Dor ke atas. Nganu. Baru-baru ini nggak berani mereka orang FPI persekusi. Polisi dilaporin, datang ke rumah. Gerak cepat. Bukan ngancungin golok, nganu. Nah, coba buat kayak gitu biar TJ takut. Kasus AK-47, kepemilikan senjata api, indikasi TJ nyimpan AK-47 di rumah. Coba dulu, jangan belum apa-apa kamu udah pucat. Katanya pejuang, komandan. Ayo Dan. Arah 9 channel bagus. Dia mengupas sejarah bagus. Yang bagus kita katakan bagus. Cuman nih kroco-kroco si Fuad gue tengok nih aneh. Nganu. Assalamualaikum. Teman-teman, nih pagi ini saya ada berita bagus. Saya nanya kepada habaib ini, kepada Ba'alawi, Yahudi, Ashkenazi, mana hasil tes DNA kalian? Kapan tes DNA? Beb, kapan tes DNA? Sambil melotot-melotot. Saya aja yang bukan cucu Nabi, saya berani tes DNA. Hasilnya mana, Gus? Nganu. Habis kau di roasting sama TJ kan? Ini penyusup nih ya. Ini penyusup, betul kata si Fuad, penyusup nih. Gua memang doyan mengkritik habaib, tapi gua bukan pembenci habaib. Bukan pembenci Arab, bukan pembenci Yaman gua. Tapi gua nggak mau jadi budak. Dan gua nggak mau cinta-cintaan di mulut. Gitu. Sablon baju biar dibilang cinta, enggak gua. Ya. Pengalihan isu ini, iya, pengalihan isu lah, pengalihan apapun nggak apa-apa. Kenapa? Ini udah lagi nih komplotan robot si Fuad. TJ pengalihan isu masalah nasab misalnya. Iya, kalau gitu-gitu ya harus dialihkan lah. Ngapain umat capek-capek nonton buang-buang kuota cuman lihat mimpi orang. Nggak percaya mimpi dia, mubahalah tunggal dia. Sampai ketok-ketok kitab lagi. Mana adabmu, mana akhlakmu? Nih buktinya nih. Bukti apa? Bukti apa? Mimpi diutus oleh Nabi untuk merungkatkan nasab Ba'alawi. Halu. Guru saya sudah sadar, saudara-saudara. Saya bukan tidak sadar, wahai muridku yang bernama Asep Comai. Saya penyusup. Kan begitu, saya penyusup. Saya penyusup. Kan si Fuad sendiri yang bilang saya penyusup. Harus kita susupi dong. Kok tiba-tiba orang ini muncul ngawur. Lebih parah lagi ngawurnya. Hai. Hei kalian Ba'alawi,
Kalian jangan macam-macam sama saya ya. Kalian jangan macam-macam sama pribumi ya. Aduh, Fuad. Buat mandau dia, kiri kanan mandau ya kan. Saya ya. Cemen gitu. Gertak orang jangan di medsos. Datangi aja. Kan udah punya laskar. Seluruh pribumi dukung. Mulai dari jin, setan, hantu, demit, pocong, gendruwo, dukung kalian itu. Pawang jin udah ada. Pawang dukun udah ada tuh di barisan kalian tuh. Udah kumpulin. Hajar Ba'alawi. Wesi itu kebal senjata tajam tuh. Munculkan. Tapi jangan ketemu-ketemu sama TJ. Gua blender dia. Aduh. Dosa berguguran membaca komen. Masya Allah. Kamu jangan nyari pengampunan dosa dengan cara murahan seperti itu, bro. Ibadah, zikir, solawatan, taubat. Bukan nunggu komen biar hapus dosamu. Puasa. Ngehalu kalian. Masya Allah, dengan diomongin sama TIJ dosa saya habis. Jangan begitu, taubat. Jangan nyari gratis. Halu kalian. Itulah format beragama kan, lucu. Lucu, saudara. Untuk Habib Ba'alawi, Yahudi Askenazi. Mana hasil tes DNA kalian? Begitu di roasting sama TJ, muka langsung lain. Mendadak sopan santun. Lucu. Mana garang-garangnya? Coba. Hadis dibilang halu. Hadis yang dibawa oleh si Ishaq halu. Hadis palsu. Hadis palsu. Yang dibawa oleh si Ishaq itu. Ya halu. Hadis kan ada yang palsu. Hadis palsu ya halu. Ya. Kalau nggak percaya mimpi dia mubahalah. Kalau dia udah mubahalah, hati-hati. Hati-hatilah kalian. Gua kagak peduli gua makan itu. Mana. Sumpah lagi kalian. Biar nggak nanggung-nanggung kayak Sugi Nur. Taruh mushaf Al-Quran sampai 7 di atas kepala. Dia nggak nanggung-nanggung 7 mushaf Al-Quran di atas kepala Sugi Nur. Nggak geli kita, bro. Kalau dilihat masalah sumpah bawa Al-Quran, pejabat itu banyak sekali sumpah bawa Al-Quran. Tapi amanah, ujung-ujung korupsi juga. Ujung-ujung ingkar janji juga. Kita harus percaya kalau udah bawa Al-Quran begitu. Kita bukan nggak percaya dengan Al-Quran sebagai kitab suci, tetapi kita tidak percaya mulut-mulut munafik bawa Al-Quran sebagai tameng. Enggak. Gue kagak percaya. Mau menghancurkan habaib. Model kayak gitu. Nggak bisa ya ikhwan, nggak bisa. Jangan terkecoh. Itu isu rasis yang dibawa. Tapi kalau isu yang diangkat oleh Kiai Aimat tentang tesisnya, gua masih sampai sekarang. Tapi kalau arahnya nanti kayak si Fuad, Kiai Aimat pun gua goreng, gua roasting. Gua berharap Kiai Aimat lebih objektif, fokus kepada tesisnya untuk membuka tabir ini, masalah nasab. Supaya kita bertambah pengetahuan, bertambah ilmu. Nganu. Jangan ikut-ikut si nganu, si Robocop, si botak Fuad Pleret. Halu tingkat tinggi. Ada yang komentar di kolom komentar TJ dibilang robot. Mana ada robot nggak di sini? Robot si Fuad yang dikendalikan remote-nya sama si Fuad. Ada nggak robot dia?
Robot si Fuad mana? Nggak ada baterai. Salah sendiri bilang gua penyusup. Ya kan? Salah sendiri bilang gua nunggangin mereka. Gua penumpang gelap. Ya sudah. Udah ketahuan gua penumpang gelap. Ya sudah. Sekarang saatnya gua roasting kalian. Nggak gua roasting habaib lagi. TJ dukung calon presiden mana? Pilpres. Oh, saya dukung Anies, saya dukung Prabowo, saya dukung Ganjar. Nah, saya golput. Kalian jangan golput ya. Nah, saya belum boleh milih. Nah, nanti kalau udah boleh saya milih. Nah, gitu ya ikhwan. Itu kalau masalah pilpres. TJ baper kah? Oh, TJ baper sekali. TJ orangnya gimana ya? Gampang baper. Begitu orang buat konten, saya langsung buat klarifikasi di tab komunitas. Ini hasil tes DNA saya. Saya baper sekali orangnya. Dulu garang, melotot-melotot di kamera begini. Nah, sekarang saya nggak berani lagi melotot. Saya orangnya baper. Sekarang udah mendadak jadi anak baik budi. Ketika di roasting sama TJ. Mana kegarangan si Fuad Pleret selama ini? Tunjukkanlah kepada kami. Mungkin habaib-habaib selama ini ketika menanggapi kamu masih bisalah kamu buat melotot. Tapi kalau udah TIJ, parah. Ini belum sadis. Nanti ada lebih sadis lagi. Tunggu aja. Pelan-pelan nih. TIJ usah menyeberang, guys. Gua nggak diterima lagi jadi pendukung tesis Kiai Imat. Bukan gua nyebrang, gua dibilang penyusup, gua dibilang penumpang gelap. Ya udah ketahuan. Ya kan? Bahar girang pasti roasting. Iya. Begitu lihat kibin-kibin nih, begitu lihat gua roasting si Fuad pada senang semua kan. Alhamdulillah ya kawan. Ini kibin-kibin dukung TJ nih. Ada komentar robot si Fuad katanya begini, TJ cari perhatian dari pengikut habaib. Iya, betul. Betul itu. Kan gua selama ini nyusup. Sekarang udah ketahuan gua nyusup. Berarti kibin-kibin harus hormat dong sama TJ. Udah sukses TJ nyusup. Kejebak omongan sendiri kan. Stres kayak mah. Stres. Kan ketahuan. Alhamdulillah ya ikhwan. Gua sebagai murid online-nya Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab tidak boleh gagal dalam merosting orang. Enggak boleh. Enggak boleh nganu. Aduh, perjuangan rungkat. Perjuangan apa si Fuad? Apa yang diperjuangkan si Fuad? Perjuangkan kepalanya biar mengkilap. Sebagai utusan dari Rasulullah, sebagai utusan dari Wali Songo, untuk merungkatkan nasab orang lain, untuk mencaci maki, menghina klan orang. Itu perjuangannya. Kan penyusup. Oh, selama ini TIJ kok ngehina habaib gini, itu menyusup. Paham nggak? Itu bagian daripada kontra intelijen. Harus melawan kawan sendiri dulu, jelek-jelekin kawan sendiri dulu, biar bisa masuk, biar dipercaya sama musuh. Kan gitu konsepnya kalau menyusup. Kan gitu konsepnya. Iya gitu. Kalau misalnya si Puan nggak berani ngomong gitu, gue yang ngomong. TJ berarti selama ini berpura-pura dong. Begini, iya, kan gue penyusup. Ya berpura-pura lah. Ya,
Gua udah bilang, jangan kau fitnah HTIJ. Kalau kau fitnah, HTIJ akan lakuin supaya tidak dosa kau. TIJ pembenci habaib. Dulu ada yang goreng seperti itu. Ya udah, gua tunjukkan bagaimana sikap seorang pembenci, walaupun dalam hati gua tidak membenci. Gua serang habaib. Tapi kan nggak semua habaib. Gua pernah nggak nyerang Habib Omar bin Hafid? Enggak. Malah dalam hati gua sampai sekarang mengakui kealiman beliau. Masalah tesis keimat lain urusan. Lain urusan itu. Pernah gua olok-olokin Habib Omar? Pernah? Enggak kan? Kenapa? Ta'zim gua. Kalau dibandingin sama si Fuad dengan Habib Umar ya jauh lah. Jauh. Jauh sekali. Kita berbicara ilmu, bukan berbicara klan ini. Mau klan apapun, mau dia Cina, mau dia Arab, mau dia... Ilmu, bukan nasab. Kan itu konsepnya. Kita menghormati seseorang, kita belajar dari seseorang, kita ambil ilmu dari seseorang, bukan karena nasab. Bukan, tapi karena memang punya ilmu. Kan itu konsep saya dari awal. Ilmu. Lah kalian sendiri bilang, kita ini bukan apa-apa, kita ini tidak memperhatikan dari keturunan apa dia. Yang penting ilmu. Ya itu. Maksud dari itu, omongan itu. Bagi saya pribadi, nasab itu penting untuk diri kita sendiri. Tetapi untuk orang lain nggak penting. Nasab. Penting untuk diketahui oleh kita sendiri. Siapa diri kita, dari mana kita. Tetapi dalam memberikan pelayanan publik, orang nggak perlu tahu kita dari mana. Orang menghargai kita karena akhlak kita, karena keilmuan kita. Itu Aventador pun senyum lebar. Aventador kan sering telepon-teleponan sama gua. Gimana sih lu? Kan gua penyusup. Gua sampai hari ini masih komunikasi dengan Aventador. Itu teman gua, sahabat gua, bermarga Asegaf. Paham? Gimana sih gua jelasin? Yang jadi admin gua bermarga Al-Habsyi. Yang ngirim-ngirim kopi ke kalian bermarga Al-Idrus. Nggak paham juga? Huh? Yang jadi sahabat karib gua tiap hari kemana-mana, nyari barang-barang, nyari makam, telusuri makam, itu Al-Habsyi. Al-Habsyi Aceh sini. Yang gua serang bukan klan, tapi pentololan, penggoblokan. Ajaran-ajaran yang tidak sesuai. Cara-cara yang tidak berakhlak, beradab, itu. Ya, paham? Gua bukan pembenci habaib, bukan pembenci klan. Oh, masalah tesis Kiai Mat gua dukung, teman-teman gua Ba'alawi marah nggak ke gua? Enggak. Kan penyusup. Bukan akhirnya, dari awal udah gua bilang itu, cuman kalian nggak denger. Gue bilang, gue tidak benci kepada habaib. Kalian nggak percaya. Admin saya ini dari kalangan Ba'alawi. Teman-teman pergaulan saya kalangan Ba'alawi. Yang jenguk saya waktu di penjara, Habib. Yang nanyain kabar waktu saya di penjara, Habib. Yang jeblosin saya ke penjara juga Habib. Tapi saya bukan Habib. Saya tabib. Paham?
Lagi nonton bocah ngambek, gue ngap. Iya, bocah ngambek itu, botak dia, rambut aja belum tumbuh itu bocah itu. Robot si Fuad komen. Hah? Dari awal gue sudah bilang, gue berteman dengan Habib. Gue sahabat-sahabat gue di sini bermarga Ba'alawi. Gitu. Cuman gue tertarik dengan tesis Kiai Imad di dalam nasab keluarga kami itu kok banyak arahnya ke Ubaidillah. Gue mau lihat sejauh mana ini Ubaidillah ini, benar nggak? Cucu Nabi gitu. Kalau nggak benar gue jelaskan nanti ke mereka gitu. Kalau benar ya alhamdulillah. Nggak benar harus kita jelaskan. Aduh, gimana sih? Kalian masih ingat saya? Oh belum. Nggak lama saya posting itu di channel yang dulu. Ada apa namanya? Istilahnya seperti pohon nasab gitu. Ya jadi Habib Iqbal. Gua bukan Habib, gua tabib. Ya. Udah, paham? Penyusup, kan penyusup. Kata si Fuad, TIJ penyusup. Ya gua akui, gua penyusup. Udah apa lagi? Kita di sini bukan pembenci suku, bukan pembenci klan. Cuman kita sangat benci terhadap pentololan, penggoblokan, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Rasulullah, mengatasnamakan wali. Itu akan menjadi fitnah terhadap wali. Apa yang dilakukan oleh si Fuad lama-lama nanti jadi fitnah terhadap Wali Songo. Itu tanggung jawab kita untuk melawan. Wali Songo ngajarin orang di sini di Nusantara ini untuk menjadi muslim sejati, bukan muslim mimpi. Kerjanya nyata, hasilnya jelas. Gitu. TJ mubahalah dulu biar mereka percaya. Mubahalah mereka aja gua kagak percaya. Dari mana dapat hukum mubahalah tunggal? Dari mana kayo? Mau ambo kan ando. TJ mubahalah, gua nggak mau ngolok-ngolokin Al-Quran hanya untuk hal sampah seperti itu. TJ udah mubahalah lu, mubahalah tunggal bawa Quran. Gua nggak mau ngolok-ngolokin Al-Quran. Itu bukan mainan. Mushaf Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman buat kita umat Islam. Bukan untuk menang-menangan. Ya? Ngaji. Kalau ngajinya seperti guru si Fuad, kagak mau lah gua. Ngajinya ujung-ujung jadi halu. Yang satu lagi ngajinya ujung-ujung jadi gila. Yang ini jadi halu. Kita ngaji supaya pinter. Supaya tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Bukan yang salah kita benarkan. Yang salah kita perbaiki. Isi biar apa? Ujung-ujung ngaji jadi halu. Ngaji kok jadi setelah ngaji saya jadi tukang mimpi. Perbanyak tidur kalau pingin mimpi. Perbanyak tidur. Insya Allah akan mendapatkan banyak mimpi. Dan hasilnya ngawur, saudara. Nganu. Ternyata otak lu terkontaminasi juga. Jadi sekarang lu nggak percaya sama tesisnya Kiai Imad. Lu kagak denger, itu otak lu yang terkontaminasi, bot. Gua sampai sekarang respect terhadap tesis Kiai Imad. Tapi gua tidak percaya dengan bacot si Fuad. Nggak jelas juga. Gimana gua jelasin? Gua masih respect, gua masih percaya terhadap tesis Kiai Imad. Dan gua berharap Kiai Imad tidak ngumpul lagi dengan dobol-dobol itu, dengan dukun-dukun kagak jelas itu. Gua berharap seperti itu. Kan gua udah nyusup.
Udah nyusup, makanya gue tahu. Tadi dari mana? Baru bangun tidur. Kebanyakan bergaul sama Habib. Bukan cuma bergaul kalau TIJ, teman gua. Bahkan ada yang nikah dengan keluarga kami. Habib. Bukan cuma gaul. Kalau cuma gaul ya gampang. Ini bukan cuma gaul, saudaraan. Apalagi kan penyusup. Gua akan menyusup kekomplotan si Fuad ini, sehingga gue tahu. Apa lagi? Apa ini? TIJ mau ikut Habib nggak? Jangan gitu, jangankan Habib. Komplotan si Fuad ada juga makan apem bini orang. Hahaha. Nanti ku tunjukin satu-satu moncong yang pernah makan apem ilegal. Itu personal. Bukan klan, bukan suku. Bukan kebangsaan itu. Itu murni, pure. Dorongan dari masing-masing kita. Macam nggak pernah makan apem aja lu. Nggak boleh itu berzina, apalagi dengan bini orang. Moson itu. Ini berbicara, ada oknum Habib, bahas bahwa Habib itu juga punya kesalahan. Bukan berarti mereka orang maksum. Bukan berarti juga ketika begitu komplotan si Fuad nggak mau apem. Mau juga. Panglima, gimana bini orang? Enak. Bini orang yang ditinggal berlayar, Panglima, lumbat, terus lu bilang, kalau sudah lama nggak dikasih nafkah batin, boleh dong. Udah jatuh cerai. Padahal belum dicerai sama lakinya. Itu gimana itu? Boleh. Karena keturunan Wali Songo. Keturunan dari mana? Tes DNA dong. Panglima. Dan tugas robot-robot si Fuad sekarang adalah membranding. Seolah-olah didukung oleh kiai ini, didukung kiai itu, didukung oleh Gus Baha. Pokoknya didukung oleh ulama-ulama lah. Ini tugas mereka sekarang. Ini gua kasih tahu bocoran dari penyusup yang masih ada di lapangan. Gua kan udah ketahuan nih nyusup. Tapi ada lagi penyusup yang lain. Tugas mereka sekarang branding. Bahwa kita didukung oleh bahkan dukun-dukun yang pakai sorban pun sekarang udah muncul. Supaya dianggap mereka itu didukung oleh kiai-kiai pribumi. Siapa yang masih TIJ hargai dan hormati dan benar-benar logis, benar-benar berilmu? Siapa? 1, Gus Jazuli. 2, Kiai Imat, masih gua hargai. 3, Kiai Nur Ihya. Sama satu lagi, Rois Am itu berilmu. Tapi kalau komplotan si Fuad itu pure cari cuan, cari popularitas, memanfaatkan tesis Kiai Imat untuk bisa mengolok-olokkan musuh-musuhnya, untuk mengolok-olokkan orang lain, untuk menaikkan dirinya sendiri. Bukan urusan gua lah. Lu robot ngapain? Ngapain komen bot? Robot si Fuad barusan. Bukan urusan gua. Yang suruh ngurus sama lu siapa? Lu kagak mempan ngurus-ngurus itu. Lu robot si Fuad. Tekan remote off, tekan remote on, suruh jalan, lihat kiri, lihat kanan, udah. Namanya juga robot. Robot lebih parah dari budak. Kalau budak bernyawa, kalau robot berbaterai. Ya, kalau dulu ada istilah budak, kalau sekarang ada istilah robot. Makanya kan kenapa gue bilang robot? Gue nggak fitnah, itu bosnya robot yang ngomong, si Fuad. Si Fuad botak Robocop. Kata dia yang komen cuman robot-robot di kolom komentar gue. Yang hilir mudik di sini, yang bolak-balik komen kan robot-robot si Fuad. Mana robot? Gue cek dulu robot nih. Robot si Fuad nih.
Gua cabutin kabel kayak si Fuad udah linglung kayak sekarang. Mana robot? Ini budak masih ada nih si Asep. Kan? Terformat robotnya. Ketika TIJ pingin lihat robot, nggak masuk. Nggak masuk lagi. Nah kan, robot terformat memang. Langsung ditekan remote sama si Fuad. Jangan masuk. Klik. Hah? Ya Rangga, si Fuad itu robot cerot. Betul. Robot cerot. Udah cukup. Udah cukup kita buat konten untuk si Fuad hari ini. Kan penyusup yang baru ketahuan nih. Ini ceritanya TIJ itu penyusup, penumpang gelap. Akhirnya ketahuan nama mereka. Makanya gua nggak bahas lagi Habib sekarang, gua bahas si Fuad. Misi gua udah habis, udah ketahuan. Misi rahasia gua udah ketahuan nama si Fuad. Nah, jadi ya, gua tunjukin lah siapa lawan gua hari ini. Apa ini? Hati-hati entar apem istrimu dilahap Habib kayak Habib Toha. Itu kan bukan di Aceh, itu di tempat kalian. Kejadiannya mana Habib yang selingkuh dengan bini orang? Di tempat kalian kan, bukan di Aceh. Kalian kok nyerang saya, tapi yang kejadian di kampung kalian. Kalian yang harus hati-hati. Habib yang sodomi, oknum ya, Habib yang sodomi, Habib yang cabuli bini kibin. Itu bukan di Aceh. Kampung kalian itu. Kenapa? Mana pejuang Nusantara? Mana? Kok dibiarkan begitu saja? Hah? Itu di kampung kalian. Kenapa cuman bisa komen? Hati-hati. Cuman hati-hati bisa lu. Lu datang itu minta pertanggungjawaban. Yang cium-cium tangan, cium kaki Habib di mana? Di kampung gua. Bukan di sini yang mabuk Habib, tempat kau. Di tempat kami nggak mabuk Habib. Oh ada Habib, malah dipanggil Habib di sini Ustadz. Si Bahar dipanggil Ustadz di sini di Langsa. Waktu si Bahar dulu datang kemari sebelum pemilu 2019, dia dipanggil Ustadz. Nggak dipanggil Habib. Nggak ada orang dengung-dengung cucu Nabi begini, cucu Nabi begitu. Enggak. Itu pun diundang dalam momen acara kampanye politik. Karena kebanyakan di Aceh waktu itu pendukung Prabowo. Dan di Aceh menang Prabowo waktu itu. Gimana tuh? Tuh robot si Fuad tuh. Hoak kata dia. Berarti nggak ada Habib yang itu. Yang cabul itu. Hoak kata murid si Fuad. Tapi kata bos kau ada. Gimana kalian tidak konsisten? Fuad itu ganti program. Udah mulai melenceng programnya itu. Itu ada kabel yang putus kayaknya, koslet. Aduh. Teriakin orang lain cabul. Komplotannya sendiri juga ada yang cabul. Teriakin orang lain nunggangi bini orang. Ada juga komplotan malah panglima lagi. Bawa lari bini orang. Belum dicerain sama suaminya. Kepergok dalam mobil. Sakit tak sebanding dengan sakit hatimu ya, ketahuan DJ. Nganu. Oh, sorbannya, gamisnya keren.
keturunan Wali Songo, pejuang pribumi, beda dengan Habib. Katanya, ntar dia bilang Syiah, gua mukul-mukul diri. Gua kalau masalah lendir, cepat kali terdeteksi masalah lendir. Malam kemarin gua pasang foto perempuannya di tab komunitas gua, habis itu gua hapus, gua bikin shock terapi aja buat pelaku. Panik. Kok TJ tahu ya? Gua pengamat masalah perlendiran, bro. Cepat sekali. Si Arya ngamuk-ngamuk ke gua gara-gara dulu gua bongkar perlendiran di tempat perdukunan. Umi preman. Gua kalau masalah aroma amis lendir, gua langsung cepat gua. Enggak, bukan si Fuad, bukan. Nanti ada ya, nanti. Kita lihat dulu pergerakan. Ini penyusup udah ketahuan nih, penyusup. Misalnya nanti ada gorengan begini, TIJ ternyata selama ini pendukung habaib, iya. Itu kan aja, ya. TIJ misalnya berpura-pura mendukung Fuad, iya. Namanya juga penyusup. Kan mereka sendiri yang ngomong. Dobol kabeh. Kita tunggu tes DNA keturunan Wali Songo yang katanya keturunan Wali Songo itu siapa itu si Ishak. Kita tunggu hasil tes DNA. Kan untuk membuktikan cucu Nabi harus ada tes DNA. Wali Songo kan keturunan Rasulullah. Jadi kalau ada yang ngaku keturunan Wali Songo, tes DNA dong. Tes DNA dong. TJ muka sangar tapi impoten. Iya, impoten gua sama bini orang. Gak bisa naik gua sama bini orang. Beda sama panglima kalian. Lihat ini, lihat itu nganjengan. Lihat botol aku aja nganjengan. Kalau gua nggak gampang ya. Dipegang baru. Ayo. Mana nih si Maulana Malik Ishak? Nggak pakai Malik ya, Maulana Ishak. Tes urin, tes DNA juga. Nanti mana tahu dia lagi mabuk datang. Nih, saya bermimpi ketemu dengan Rasulullah 20 kali. Di dalam mimpi saya menyuruh nyerang Ba'alawi oleh Rasulullah. Kalian nggak kompak. Harus kompak dong kalau mau bikin hoak. Aduh. Udah cukup. Salah sendiri bilang gua penyusup. Ya udah. Salah sendiri mereka nggak suka gua tumpangin. Ya sudah. Sekarang gua nggak numpang lagi, gua serang kalian. TJ fokus aja dengan habaib. Nggak bisa. Gua penyusup. Nggak bisa. Kalian nggak bisa ngatur-ngatur gua. Siapa yang mau gua bahas. Sekarang mainan baru gua si Fuad Pleret. Peler merah. Pokoknya sekarang yang jadi bulan-bulanan gua si peler merah. Si Gus kalian itu. Sesekali suruh ngaji dong Gusnya depan kita, mau denger. Ngaji ya, bukan ngawur. Gua mau denger si Fuad ngaji, kan Gus. Orang alim, dekat dengan wali. Mau dengar dia baca kitab, mau dengar dia ngaji. Gimana ngajinya? Biar kita tahu. Kan banyak yang bilang Habib Umar kemarin ngajinya salah. Ya kan? Nah, kalau si Bahar memang jelas itu salah. Nggak bisa dibela itu. Walaupun gua penyusup, baca kitab si Bahar, ya'ni fi dzambih minal mu'minina yakhruj. Nanti kita lihat nganu coba Fuad. Dikatakan di dalam sebuah riwayat nganu, coba. Yang satu ya'ni, yang satu nganu. Jangan jadi orang lain, jadi diri kalian sendiri. Kalian Jawa, tunjukkan Jawamu. Kalian Aceh, tunjukkan Acehmu. Jangan jadi orang lain. Kita punya identitas.
Jangan baper bang. Oh saya baper, saya orangnya baper. Bukan robot saya. Kalau Fuad kan robot, jadi nggak baper, nggak punya perasaan. Namanya juga robot. Kalau TJ manusia yang punya perasaan. Kamu tahu nggak baper itu apa? Kebawa perasaan. Bagi Fuad mungkin TJ meresahkan perjuangan. Oh sangat meresahkan. Perut mangan bukan perjuangan. Perut butuh mangan. Ngawur kan? Bukan cuma saya yang bantah masalah mereka. Santri-santri NU juga bantah. Si Sugiono, si Ahong dibantah sama santri NU. Kalau kalian mau, TIJ anti NU gini gitu. Orang-orang NU itu seperti Fuad. Santri NU sendiri bantah. Masalah mimpi si Ishak. Masalah statement si Ahong. Masalah si Ahong ketemu dengan Nabi Khidir. Kenapa? Karena mereka berbicara kebenaran santri-santri ini. Ya kan? Dan gua nggak menyalahkan. Misalnya gua dukung tesis Kiai Imad. Ada santri yang mengoreksi, mengkritisi segala macam. Gua roasting. Tapi gua nggak benci mereka. Gua kan penyusup. Kalang kabut kalian kan? Kalang kabut. Nih gua kasih tahu. Tidak ada upaya yang licik untuk bisa mengalahkan kelicikan. Tidak ada niat buruk untuk menghancurkan satu keburukan. Tidak akan berhasil. Gak akan. Si Fuad mau gundul 2 kali lagi pun gak bisa merungkatkan nasab Bang Alawi. Si Fuad mau gundul beberapa kali lagi pun tidak akan bisa merungkatkan nasab Bang Alawi. Kalau dengan cara bawa-bawa mimpi. Camkan itu baik-baik. Tetapi dengan tesis Kiai Imad bisa menunjukkan sesuatu yang bisa kita pelajari. Misalnya mempertanyakan tentang Ubaidillah. Nah, kita tunggu jawaban dari Habaib sebagai ilmu buat kita. Bukan untuk kebencian. Kalau ada Habib memframing ini sebagai kebencian, kita roasting juga. Bantahlah dengan ilmiah. Kan selama ini kita bawa dalil. Kenapa ketika pembahasan tesis Kiai Imad bukan dibantah dengan dalil, bukan dibantah dengan cara-cara yang bijak. Camkan baik-baik ya. Si Fuad dan kroco-kroco sesama robotnya tidak akan mampu merungkatkan nasab Bang Alawi. Paham? Nggak akan mampu. Orang dukun di belakang dia merem dulu mau dapat uang sweet. Wesi. Marah sama klan Bang Alawi bawa mandau. Ditertawai sama kodok kamu kayak gitu, Fuad. Nggak jauh beda dari Bahar. Aduh. Jadi nggak usah kalian. TIJ sekarang jadi pengkhianat. Bukan, gua penyusup. Bukan pengkhianat. Ketika gua susupi itu si Fuad, gua masuk ke dalam komplotan dia. Tiba-tiba ketahuan, gua bukan berkhianat kepada si Fuad, tetapi gua loyal terhadap misi gua. Berarti misi gua ketahuan nih, misi rahasia gua udah terendus nih. Sama robot-robot si Fuad misalnya. Terus dibilang benalu, salah, bukan benalu. Kalau penyusup bukan benalu. Memang dia membawa misinya. Paham nggak benalu dengan benalu penyusup itu beda. Beda. Ya, penyusup dengan benalu beda. Kalian bilang laskar ini, laskar itu, masa pemahaman tentang taktik aja kagak paham. Laskar Wali Songo, sangar.
Laskar Nusantara. Hah, menghanyutkan. Penumpang gelap, penyusup, gua orangnya. Makanya udah ketahuan ya, gua hajar lawan. Akhirnya penyusup nampak di permukaan. Ya nggak mungkin lagi dia nyusup, ya lawan lah, hajar. Karena ketahuan nyusup. Omongan dia sendiri, kemakan dia sendiri, bingung dia sendiri, galau dia sendiri, baper dia sendiri, klarifikasi, menyalahkan diri sendiri. Sampai minta kepada Tuhannya supaya tidak bertujuan AdSense, matikan AdSense-mu, Puat. Bukan dengan berdoa, kalau tidak mau AdSense, matikan AdSense-mu, jangan ada iklan lagi. Ya Tuhan, tolongin ya Tuhan, supaya apa yang kami lakukan ya Tuhan, supaya tidak bertujuan kepada AdSense ya Tuhan. Ya Tuhan, Baim mohon ya Tuhan. Bilang sama si Puat gitu, kalau memang nggak mau uang dari AdSense, matikan AdSense-nya. Nggak usah berdoa kayak gitu. Itu cewek-cewek galau, bocil-bocil baru pacaran tuh galau, curhat di medsos, berdoa di medsos. Ya Allah, jika seandainya dia tidak pantas untuk ada di sisiku, maka terimalah dia di sisimu ya Allah. Itu bocil-bocil galau, doa di sosmed. Nganu. Nih Kibin kan dukung TJ nih, udah ketahuan nih penyamaran gua nih. Gimana sih Kibin juga masih nyerang TJ? Bagus penyamaran TJ ya, Kibin aja nggak tahu ya TJ lagi nyamar ya. Kibin, pecinta habaib semuanya dukung TJ. Ini udah ketahuan penyamaran TJ. Jangan kau bully juga. Gua lagi ngebully si Puat nih. Musuh bebuyutan kalian. TJ sekarang lagi cari muka di depan Kibin. Masa sih nggak sampai 1000 nih yang nonton? Beliau. Kalau Anda mengutamakan kejujuran, maka Anda akan berbenturan dengan siapapun. Percayalah itu. Kecuali sesama orang-orang jujur. Orang-orang jujur sifatnya sekarang langka. Jadi kalau Anda bentur sana bentur sini karena memperjuangkan sebuah kejujuran, itu jangan aneh, jangan heran. Dalam sebuah institusi aja orang jujur bisa dihitung sedikit sekali, dan dia akan diperlakukan secara tidak adil. Dia akan dimusuhi oleh banyak orang. Dia akan dianggap sebagai pengrusuh, akan dianggap sebagai penyusup, akan dianggap sebagai benalu, akan dianggap sebagai pengganggu. Itu konsekuensi dari kejujuran hari ini ya ikhwan. Di tengah-tengah berjuta-juta orang munafik. Kalau Anda berani jujur, Anda harus berani dengan resiko. Anda akan dibunuh, Anda akan diburu, Anda akan dikucilkan, Anda akan difitnah, Anda akan hancur. Itu. Kalau jadi orang jujur. Contoh Koribal, betul. Contoh orang jujur. Dia apa adanya ngomong. Apa adanya dia ngomong. Kalau contoh si Puan orang jujur, pengecut itu. Diskusi di Banten kenapa nggak muncul si botak? Kenapa setelah diskusi baru koar-koar? Kenapa nggak si botak? Kalau misalnya dia selama ini bersama Kiai Imad membedah nasab ini, kenapa dia nggak mewakili Kiai Imad waktu diskusi di Banten? Karena dia nggak tahu apa-apa soal nasab, cuma ngikut-ngikut. Sama seperti TIJ, cuma ngikut, lihat pembahasan Kiai Imad,
lihat jawaban dari Habaib. Ini jawaban kok Habaib gini jawabnya. Padahal Kiai Imad nih udah sangat jelas sekali penjelasannya. Gitu yang gue lihat. Ya, gitu. Penyusup. Penumpang gelap. Wajar dong kalau penumpang gelap udah ketahuan, dia nyerang. Ketahuan. Penyusup juga dibekali senjata. Mana tahu nanti ketahuan, baru keluarin senjata, udah ketahuan, kan begitu dalam film-film perang. Orang jujur harus kuat, jangan baper. Baper boleh sebagai tolak ukur, tapi jangan baper kayak Fuad lah. Klarifikasi malah bunuh diri. Kalau diam aja kayak Pak Taufik kan aman. Ini klarifikasinya malah justru membunuh diri. Dia bilang TJ penyusup misalnya, ya kan? Ya wajar gua serang dia, udah ketahuan. Dia bilang yang nonton yang komen di kolom komentar TJ adalah robot. Ya iyalah, robot punya dia. Kerahkan robot-robot dia di sini, komen di sini, tapi kagak mempan. Robot cerot. Fuad. Ya sudah. Terima kasih ya ikhwan semuanya, terima kasih sahabat-sahabatku semuanya. Untuk ke depan saya akan bahas si botak Fuad. Apa yang dia tunjukkan di publik, gua roasting aja nih. Gua kan penyusup, penumpang gelap. Apa nih? Ini ada robot nih. Sudahlah TIJ, kau itu cuman berani cuap-cuap dari jauh. Di dalam kamar lagi. Lah, apa bedanya sama lu? Lu cuman berani ngetik-ngetik di kolom komentar gua. Selebih dari itu apa? Bang, ayo dong. Minimal kalau nggak ngaca, pakai kamera depan kayak TJ biar bisa melihat mukamu sendiri. Kecuali kalau kau ngomong gitu depan TJ, kau datangi TJ, TJ, kenapa kau cuman berani cuap-cuap? Cuman berani mangap. Kalau kata Teguh Mudakari, cuman berani nyap-nyap di depan kamera. Lu datang ke sini harusnya, bukan ngap-ngap di sini, nyap-nyap di kolom komentar. Ya. Apa ini? Komen. Kejujuranmu itu sangat bagus TJ. Gua nggak jujur. Jangan kau bilang pula gua jujur. Gua bilang tadi, kejujuran itu sangat utama. Orang yang jujur itu akan dimusuhi. Bukan berarti gua jujur. Gua kagak jujur. Gua bukan orang jujur, tapi berusaha untuk menjadi jujur. Gua bukan orang jujur. Tapi kalau umbar kejujuranmu, kau jelek-jelekkan orang di depan umum. Orang jelek gimana? Harus dibagus-bagusin. Berarti bukan jujur namanya, Bang. Misalnya ada orang jelek. Misalnya si Fuad botak, gua bilang. Kan gua jujur itu. Kalau nggak jujur, gua bilang si Fuad gondrong. Nah, itu gua bohong. Kalau gua bilang si Fuad botak, gua masih jujur, Bang. Masa gua harus bilang, kalian tahu nggak si Fuad gondrong itu? Kira-kira itu jujur apa bohong? Waduh, Gus Fuad gondrong. Jujur apa bohong?